Sebelumnya saya mohon maaf menghadang perjalanan kalian. Nggih, Yang, pripun Yang? Napa-napa? Ingin saya sampaikan sesuatu hal kepada kalian karena ini saya pikir penting. Nggih, Yang. Aku badhe tanglet niki, Mbak. Mbak, sejak kapan si jenenge wangi-wangian kuwi mbuang lembut? Aku ya niku kang dukune sanjange nggih ilang ke lemut nyamuk dari Mbah Dukunnya. Itu bukan yang sebenarnya. Adanya dirimu diberikan parfum atau wewangian dari Mbah Dukun itu yang kau sebut Mbah Dukun itu. Tujuannya adalah mengalihkan aroma, mengalihkan bau badan. Jadi Mahesa Suro itu mengenali makhluk dengan bau badannya. Tapi ketika menggunakan wewangian, dia akan bingung dengan wangi itu. Mengerti? Iya, mengerti. Jadi alasan jenengan menggunakan parfum itu, minyak itu, agar jenengan itu akan tetap aman dan tidak diserang. Karena bau amis dari keringat ataupun darah jenengan itu tersamarkan. Seperti itu. Walaupun demikian, sekalipun dia mencium kita dengan aroma wewangian, kalau dia sudah marah, dia tidak lagi menggunakan aroma itu. Dia akan tetap menyerang. Tapi setidaknya dengan adanya wewangian itu, kita terhindar dari bau amis, dari keringat maupun darah kita. Mengerti? Nggih, Yang, mengerti, Yang. Nah, terus ada lagi satu pelajaran berharga yang bisa kita petik. Benar kata orang tua zaman dahulu mengatakan, ada 4 cara, 4 tahap untuk kita mengenali seseorang. Yang pertama, kita harus tahu namanya. Ya, pasti itu, Yang, ya. Yang kedua, kita harus tahu ceritanya. Yang ketiga, kita harus tahu kebenaran dari ceritanya. Dan yang keempat, kita harus terjun merasakan apa yang dideritanya. Percuma jika kita hanya mengenal namanya saja. Jika kita tidak tahu ceritanya, setidaknya kita tahu dia berasal dari mana. Bagaimana kehidupannya. Setidaknya kita tahu itu. Jika kita sudah tahu ceritanya, kita akan naik ke tahap berikutnya, yaitu memastikan kebenaran dari ceritanya. Ini yang sering manusia luput dalam mengenali seseorang. Kita tahu namanya, kita dengar ceritanya, tapi kita tidak bisa pastikan kebenarannya. Gino pemboten. Nggih, Yang. Itu yang sering kali membuat kita gampang membenci, akan tetapi sukar untuk menyayangi. Iya. Karena kebencian lebih mudah tersebar daripada suka dan cita. Iya atau tidak? Iya. Kau tidak mengenal yang namanya kakek Burhan. Saya datang dan mengenalimu. Saya ceritakan kakek Burhan sering mencuri. Sering membohongi orang. Sering menipu. Sering melakukan kekerasan. Dan seketika itu pula dirimu pun membenci. Ya, benci lah ya orang. Mendengar ada orang sekejam itu benci atau tidak? Ya benci, Yang. Iya. Tapi kalau saya ceritakan, ada kakek namanya kakek Mingun. Kakek Mingun itu orangnya baik, suka memberi. Dia rajin ibadah. Apakah yakin kau suka? Suka udah jelas-jelas dia rajin ibadah, suka memberi, baik. Ya suka, Yang. Suka. Langsung percaya dengan kebaikannya. Ya kalau saya sih enggak, Yang. Nah ini kalau dia yang cerita, iya lah besar kamu punya. Kan ini kan misalkan, Bang. Misalkan saya bawa berita ada orang baik, itu orang kaya, pasti dia memberi. Kita akan sukar percaya karena apa?
Karena kebaikan itu sekarang jarang. Kita lebih sering melihat keburukan dibandingkan kebaikan. Akhirnya kita sukar percaya. Iya atau tidak? Iya sih yang. Iya sih. Maka dari itu kebencian lebih mudah tersebar daripada kebaikan. Itu alasan kenapa kita perlu tahu kenyataan dari sebuah cerita. Dan setelah kita tahu namanya, setelah kita tahu ceritanya, setelah kita pastikan kebenarannya, kita pun belum bisa dikatakan mengenal jika belum ikut merasakan apa yang dia rasakan. Karena kita mudah menghakimi seseorang dengan keadaan kita yang baik-baik saja. Sedangkan kita akan lebih mudah melakukan sesuatu hal yang bodoh ketika keadaan kita tidak baik-baik saja. Maka dari itu kita perlu merasakan apa yang mereka rasakan. Agar kita tidak menjadi manusia ataupun makhluk yang mudah menghakimi. Yang mudah ngomong segeleme dewek sekepenake bacot. Iya atau tidak? Iya yang. Aku nek dadi kowe, aku ora bakalan kayak kowe. Contoh, kowe melarat, kowe angel, uripe susah rekasa, akhirnya kowe nyolong. Anak mulai kencot ora teng padang, akhirnya kowe nyolong. Misal, Iya yang. lah aku ki sing wong sing ngakune bener, nyukur garing ngomong. Wah, aku nek jadi dirimu, saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan mencuri. Ya karena dia tidak merasakan apa yang kau rasakan. Walau demikian, perbuatan mencuri memang tidak dibenarkan. Akan tetapi yang salah di sini adalah penghakimannya. Seorang itu dengan mudah mengatakan, kau salah, kau benar, kau salah. Sedangkan dia tidak merasakan apa yang dia rasakan. Iya atau tidak? Iya. Itu menjadi pelajaran untuk kita. Kita sebelumnya melihat mbaknya ini. Gue nyumpah tadi kayak apa? Menyumpah seperti apa? Wah, banyak. Musyrik syirik. Lakukan kejam. Tapi setelah kita dengar ceritanya, pikiran kita lebih terbuka. Iya sih yang sempat kita kan memang dari awal memang punya pikiran yang ya bisa dikatakan kurang bagus lah. Ya jangankan dirimu, saya pun sama. Iya yang. Tapi ternyata cerita aslinya tidak seperti itu. Tidak mudah menjadi mbahnya. Mbah itu gak mudah mbah. Tapi saya sangat kagum dengan mbah. Kesabarannya, ketulusannya. Itu menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri. Ingat 4 perkara ini. Agar kalian tidak menjadi manusia yang merasa benar sendiri. Ingat 4 perkara ini. Agar kalian tidak menjadi manusia yang suka menghakimi. Agar kalian tidak menjadi manusia yang sombong. 1, kenali namanya. Ketahui namanya. 2, cari tahu ceritanya. 3, pastikan kebenaran cerita itu. Yang 4, ikut merasakan bagaimana apa yang dia rasakan. Agar kalian benar-benar mengenali sekaligus menyayangi. Itu hanya renungan sejenak. Yang jelas dengan adanya saya mendengar cerita dari Mbak E, saya akan lebih bersemangat untuk membantu. Kenapa boten? Iya. Nggih. Mbah. Ya saneke. Kula badhe nggelet. Suamine jenengan sikitang pundi bakalan tegelet. Tak rewangi mati-matian. Nangsa aku. Sampai ki bae kewenanganing tangga teparone, aduh ajur mbah. Ajur. Nggih kok yang. Wis ora bakalan namung percaya. Karena apa? Karena wong wis gendah delenge sekang kono tok. Wis aku sih kita makan gelet. Nek aku oli kabar akan saya beritahukan kepada kalian. Iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Masuk Pak. Jadi Aduh, kayak teman-teman jadi. Ayo Mas, ngeliat lamanya nyomok. Engko kehilangan jejaknya. Iya Mbak, iya Mbak. Ini pelajaran buat kita semua teman-teman, luar biasa. Yang kamar itu. Siapa nonton dewek bagian